Oke, aduh. Baiklah, halo teman-teman. Assalamualaikum. Saya mulai ya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua. Dimanapun Anda berada, dimanapun Anda berdiri, duduk ataupun tiduran sembari melihat video saya. Nama saya Muhammad Sunata, saya salah satu mahasiswa di Universitas Islam Indonesia di Fakultas Ilmu Agama Islam. Judul video kali ini merupakan judul yang menjadi alasan saya membuat video ini, yaitu uncut video atau video tanpa potongan. Saya tidak memotong video ini, saya tidak mengedit, memindah scene ini, scene itu dalam pembuatan video ini. Judul kali ini adalah marketing plan, atau saya memiliki judul sendiri yaitu digital marketing strategi. Ada beberapa hal yang perlu kita cek. Salah satunya, kalau kita ingin melakukan sebuah promosi, zaman sekarang ini promosi terbaik adalah promosi yang digaungkan secara online. Berapa banyak transaksi, berapa banyak customer yang bisa kita dapatkan dari online ini. Dari salah satu cara itu melalui sosial media marketing. Lalu di fakultas kita, langsung saja, di fakultas kita ini sosial medianya apa aja? Yang pertama, kita ingin menyebutkan semuanya. Saya akan menyebutkan semua, namun dalam analisisnya saya hanya menyebutkan mungkin 2 atau 3 saja. Kita punya Instagram dengan 4.700 sekian follower. Kita punya Facebook dengan 2.600 likes page. Kita punya TikTok dengan 500 view rate. Kita punya WhatsApp, kita punya Telegram, kita punya Line mungkin, Line, dan kita punya website sebagai salah satu sumber informasi sentral yang ada di fakultas kita. Nah, kalau kita mau melakukan sebuah digital marketing strategi, yang harus kita cek itu apa? Follower kita berapa? Apakah follower kita ini sesuai dengan rate yang ada? Dari follower kita semua di sebelah ini, follower kita 4.700-an, 4.700 sekian, rate yang kita miliki itu hanya 2, sekian persen, tidak sampai 3%. Nah, ini jadi masalah. Padahal dengan follower berjumlah seperti itu, rate yang harus kita capai itu kurang lebih 5%. Masih cukup jauh. Like saja tidak sampai 1%. Komentar apalagi. Sangat jauh kalau kita cek. Lalu, setelah itu ada Facebook. Kalau teman-teman analisa Facebook, saya sampai nggak cantumkan di file karena Facebook kita itu interaksinya sangat sedikit. Komennya nggak ada, like-nya paling cuma 10 dari 2.600 sekian page like. Ini jadi masalah juga. Website kita secara general kita mungkin suka ya, ada 12.000 visit setiap bulannya. Namun hanya 0,00 sekian, hanya 4 detik lah maksimal orang-orang itu bertahan untuk di website kita. Sehingga ini jadi sebuah alasan, sehingga ini jadi sebuah problem. Nah, solusi yang ingin saya berikan, yang ingin saya prefer di sini, yang semuanya sudah saya jelaskan lengkap di sini. Nah, solusi yang akan saya berikan adalah bagaimana cara kita mengelola sosial media sebagai senjata utama, sebagai salah satu bentuk eksistensi alat mencari customer terbaik. Itu ya sosial media yang kita miliki. Contoh misalkan, kita buat setiap hari itu satu postingan, poster minimal. Terus setiap 3 kali sehari, kita berbicara Instagram dulu ya, setiap 3 hari sekali itu 1 buah Reels, setiap 5 hari sekali atau setiap seminggu sekali itu 1 video. Kita naikkan snapgram interaksi. Agar apa? Agar akun kita ini aktif. Dan saat kita melakukan Instagram ads, ketika kita melakukan paid promote, user dan calon customer ini bisa melihat apa yang kita lakukan. Dan ini sangat penting teman-teman sekalian. Itu kalau Instagram. Kalau Facebook seperti apa? Kalau Facebook, saya agak putus asa sebenarnya dengan Facebook ini. Karena apa? Karena Facebook ini hanya biasanya rame itu dalam konten-konten yang viral saja. Jadi salah satu cara untuk memperbaiki Facebook sebenarnya hanya cukup mempersering postingan dan memperkaya hashtag, itu saja. Kalau untuk Facebook saya tidak ingin terlalu banyak komen karena pengaruh terbesar itu ada dalam Instagram tentunya. Terus untuk website,
Website ini seperti apa sih teman-teman sebenarnya? Kita ingin mengelola, kita ingin mengusulkan sesuatunya seperti apa? Website ini pastinya yang pertama, kita harus isi dengan konten-konten yang menarik. Wah, sudah 5 menit. Nggak apa-apa lah, saya ingin jelaskan saja. Sudah, website ini kita isi dengan konten-konten yang menarik, kalau bisa 2 hari sekali. Konten-konten viral yang bisa dikemas dengan bungkus keilmuan yang relevan dengan fakultas kita. Mari kita bungkus dengan baik. Mari kita gunakan dengan maksimal website kita ini, sehingga orang itu masuk ke website kita, orang itu masuk ke vis.ui.ac.id itu tidak hanya untuk melihat informasi viral saja, tidak hanya untuk melihat jadwal ujian saja, tidak hanya untuk download kalender akademik saja, tetapi untuk bertahan di sana, baca berita di sana, sehingga apa? Bounce rate atau rating orang itu berada di website lalu meninggalkannya itu tidak sampai 88% seperti yang kita miliki, 80% ke atas. Ini memalukan sekali. Paling tidak bounce rate itu untuk website sekelas fakultas paling tidak ya 50% atau 40% lah. Jangan sampai 80%. Seakan-akan website kita ini orang-orang nggak mau lihat website kita, nggak peduli sama apa yang diupdate di sana, selain hal-hal pokok kebutuhan mahasiswa seperti jadwal ujian atau kalender akademik. Hanya itu, nggak peduli yang lain. Dan ini perlu PR yang penting buat kita. Lalu kontak center. Yang ketiga, kontak center. Kontak center ini juga sangat penting. Kalau misalkan saya butuh sesuatu, saya akan telepon misalkan ke fakultas. Apa jawaban mereka? Apakah memuaskan? Apakah layak dikasih bintang 5? Itu pertanyaan. Kalau misalkan kita isi admin kita ini dengan bayaran yang bagus tentunya, tapi mereka harus memberikan yang terbaik. Contoh misalkan setiap jam 8 sampai jam 15.00 admin fakultas dari WhatsApp, Line, Snap, direct message di Instagram itu harus selalu aktif. Paling email tentunya, dan telepon kantor 5. Nah, ini paling tidak selalu aktif. Lalu setiap media, Line, WhatsApp, Snap, Instagram, direct message, telepon, email, itu punya adminnya sendiri. Jangan satu admin suruh ngurusi semuanya, jangan. Terus setelah itu apa? Pastikan admin ini seorang admin yang kompeten, admin ini admin yang kredibel, yang informasinya itu bisa dipercaya, yang informasinya itu bisa lugas untuk menyampaikan sesuatu kepada customer, kepada calon customer, kepada user, sehingga kita ini sebagai fakultas tidak hanya lembaga yang menyediakan pendidikan saja, namun kita memberikan service yang terbaik. Dengan begitu, cara kita untuk mempromosikan fakultas, kita punya core value, kita punya nilai, kita punya maksud dan tujuan, sehingga apa? Bisa mengajak orang untuk bergabung dengan kita, untuk menambah ketertarikannya pada kita. Nah, digital marketing yang ingin saya sampaikan ada 3 itu. Padahal kalau misalkan diizinkan, kalau misalkan boleh, saya ingin mengulas satu aplikasi itu satu video. Satu aplikasi Instagram misalkan. Saya ingin ulas Instagram fakultas itu dalam waktu 10 menit. Website fakultas itu dalam waktu 10 menit juga. Kontak center 5 tadi saya ingin ulas dalam waktu 10 menit juga. Terus lingkungan, environment analysis situation itu saya pengen ulas 10 menit juga, sehingga ada 4 sesi video. Wah, kalau misalkan saudara-saudara ingin saya mengulas itu, cukup hubungi saja saya di akun ini. Tentunya ada kontak yang akan saya sampaikan, bisa dihubungi di sana. Insya Allah saya akan ulas sedetail-detailnya, serinci-rincinya. Ya, dengan begitu apa? Kita bisa mencari jalan keluar yang baik. Jadi pada intinya, ya ingin saya highlight dari tulisan saya di sini itu adalah kita memanfaatkan peningkatan kualitas layanan, peningkatan kualitas konten. Yang pertama Instagram, yang kedua website, dan yang ketiga kontak center 5 tadi. Kontak center ada WhatsApp, ada Line, ada email, ada direct message Instagram, dan ada telepon seluler atau telepon kantor. Mari kita tingkatkan semua ini dengan berbagai macam cara. Yang pertama Instagram, pada intinya pastikan satu postingan itu ada setiap hari. Pastikan Reels itu paling tidak 2 atau 3 hari sekali ada Reels, karena Reels itu bisa meningkatkan view sampai ratusan ribu kali.
Lalu setelah itu video yang cukup panjang yang berisi tentang hal yang informatif, paling tidak seminggu sekali. Lalu jangan lupa Instagram Ads-nya kita jalankan. Paling tidak sebulan itu sekali ada Instagram Ads dengan konten yang layak untuk kita iklankan. Dan pastikan di balik pengelolaan Instagram ini ada orang-orang yang berkompeten di dalamnya. Itu untuk Instagram. Lalu untuk website, pastikan konten-konten yang di dalamnya itu konten-konten yang hangat, yang menarik, yang viral berdasarkan riset, tidak hanya semata-mata untuk buat konten saja, hanya buat berita aja, kegiatan apa jadikan konten, tidak. Kita buat konten yang menarik, buat konten yang viral, buat konten yang hangat, sehingga semuanya itu bisa dijalankan dengan bagus. Itu. Setelah itu untuk kontak center pastikan kontak center itu memiliki adminnya masing-masing. Pastikan adminnya itu merupakan orang yang kredibel, orang yang capable, kapabilitas dan kredibilitasnya serta cara dia menyampaikan atau public speakingnya itu merupakan orang-orang yang telah dilatih ataupun mendapatkan training. Nah, dengan begitu, ketika 3 aspek tadi dalam proses digital marketing yang akan sangat luas tentunya, yang tidak bisa kita bahas dalam waktu 5 menit saja, bahkan ini sudah sampai 11 menit, akan ada dampak yang baik. Dampak yang kita inginkan dari perbaikan ketiga aspek itu, yang pertama, follower kita akan meningkat drastis. Yang kedua, engagement rate kita untuk Instagram itu bisa meningkat secara keseluruhan dengan baik, sehingga Instagram kita itu layak untuk viral secara positif. Lalu yang keempat, website kita memiliki bounce rate yang rendah, visit yang semakin besar, tapi durasi visit per page itu tidak bentar, bisa lama, bisa mungkin rata-rata 1 menit atau 2 menit. Lalu yang terakhir, kontak center kita merupakan kontak center yang nyaman, menjanjikan, dan selalu dituju untuk dicari oleh calon customer ataupun siapapun untuk mencari informasi kepada fakultas. Nah, dengan begitu, semua proses digital marketing untuk mencari pelanggan secara online itu bisa kita tingkatkan dengan cara yang lebih bagus, cara yang lebih cepat, dan juga lebih mudah. Nah, kurang lebih seperti itu saja. Ya, videonya uncut teman-teman. Jadi, saya tidak bisa untuk meng-cut beberapa informasi, saya carikan yang bagus-bagus, tidak. Memang harus dijelaskan semuanya. Bahkan tidak cukup. Bahkan kalau mungkin satu aplikasi 10 menit saja saya bisa. Saya jelaskan secara rinci. Seperti itu, teman-teman. Baiklah, teman-teman. Selengkapnya ada di tulisan yang sudah saya upload di sana, teman-teman bisa baca, Anda sekalian bisa baca di sana. Lalu untuk penjelasan di beberapa poin lebih rinci, saya jelaskan maksud tujuan saya melalui video ini. Baiklah, kurang lebihnya mohon maaf, saya Muhammad Sonata, pamit undur diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.